TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tentunya tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Halda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Berendo. Hari ini di Berendo kita akan membahas tema yang menarik, yaitu bagaimana serba-serbi gangguan komunikasi bersama dengan narasumber yang telah hadir. Ada Mbak Diana dan juga Bang Febrian. Kita sapa terlebih dahulu. Dan Mbak Diana, halo Mbak Diana, halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tetap semangat untuk memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah hari ini. Ya, insya Allah siap dan semangat. Semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat ya. Amin. Selanjutnya juga ada Bang Febrian. Halo Bang. Halo. Bagaimana keadaannya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu bagaimana serba-serbi gangguan komunikasi. Kalau kita kembali ke Mbak Diana dulu, di era saat ini Mbak Diana, seberapa berpengaruh kemampuan berkomunikasi yang baik di dalam lingkungan sosial seperti pertemanan, pekerjaan, dan juga lainnya? Oke, sebenarnya communication skill gitu ya. Communication skill ini adalah salah satu aspek yang sebenarnya penting banget ya dalam kita bekerja atau minimal dalam bersosialisasi, membangun hubungan dengan orang lain, interpersonal, bagaimana kita sebagai manusia makhluk sosial, kita pasti butuh sekali yang namanya skill dalam berkomunikasi. Nah, ini nih yang nanti akan apa sih ternyata indikasi permasalahan atau misalnya ada gangguan dalam berkomunikasi dan cara mengatasinya. Mungkin habis ini kita akan ngobrol lebih detail ya. Artinya sangat penting ya Mbak ya. Kalau dari Bang Febrian nih Bang, seberapa penting nih Bang di era saat ini kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan benar? Ya, komunikasi seperti yang kita ketahui adalah kebutuhan dasar manusia ya. Tadi sudah disampaikan Mbak Diana bahwa memang salah satu aspek yang paling penting khususnya dalam perkembangan manusia ya. Kalau kita lihat perkembangan tumbuh kembang manusia itu kan ada 4 aspek yang paling penting ya. Yang pertama bagaimana tumbuh secara kognitif, pola pikir, kemudian tumbuh secara motorik, fisik ya. Kemudian tumbuh juga secara komunikasi atau bahasa ya. Dan yang terakhir adalah secara personal sosial atau sosialnya. Jadi keempat faktor ini benar-benar sangat penting dan menjadi kebutuhan dasar manusia. Dan salah satunya yaitu kemampuan berbahasa atau berkomunikasi. Di mana kemampuan bahasa dan komunikasi ini tentunya tidak langsung ada ketika lahir ya. Jadi kemampuan berkomunikasi itu juga harus dilatih dan juga ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perkembangannya. Sehingga ketika individu memiliki sebuah atau anak misalnya ataupun orang dewasa memiliki sebuah gangguan komunikasi, maka hal ini bahkan berpengaruh pada aspek-aspek lainnya. Misalnya jika individu tidak memiliki skill komunikasi yang baik atau memiliki gangguan komunikasi, pasti nanti akan berpengaruh pada hubungan sosialnya. Karena salah satu faktor penting ketika manusia ini kan sejatinya adalah makhluk sosial ya. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain itu pasti sangat penting salah satu aspek komunikasi. Dan ketika individu memiliki gangguan tersebut, maka aspek lainnya juga pasti akan terganggu. Menjalin komunikasi yang baik itu seperti apa Bang? Ya, kalau kita bicara secara umum ya, tentunya menjalin komunikasi yang baik adalah pada simpelnya ya, bahasa simpelnya itu saling memahami pasti kan. Ketika kita memahami apa yang dikomunikasikan individu lain ataupun individu lain memahami apa yang kita komunikasikan, maka terjadilah salah satu hubungan komunikasi yang baik. Sehingga pesan yang disampaikan pun juga bisa diterima dengan baik. Kita mendengarkan juga memahami apa yang disampaikan maksudnya oleh individu lain, sehingga selanjutnya adalah sebuah perilaku yang tentunya juga sesuai dengan apa yang diharapkan ketika individu bersosialisasi dan menjalin hubungan secara komunikasi. Kalau dari Mbak Diana, apakah ada perspektif lain terkait dengan bagaimana cara kita membangun komunikasi yang baik dan juga benar? Oke. Saya sangat setuju ketika komunikasi ini memang perlu dilatih ya. Kayak misalnya ada yang bilang bahwa oh dia pintar ngomong nih, sosialisasinya bagus atau komunikasinya bagus. Ternyata itu adalah sebuah proses yang ditempa gitu ya. Jadi sehingga ini butuh belajar gitu ya, butuh belajar dan juga memang perlu terus diasah. Mulai dari bayi gitu ya, bagaimana distimulasi. Kalau tidak distimulasi ya pasti skill komunikasinya juga tidak akan sebaik itu gitu ya. Jadi memang
Untuk mengoptimalkan itu perlu distimulasi. Ada yang bilang dulu kalau ekstrovert itu pasti bagus komunikasinya. No, belum tentu ya gitu. Jadi kita perlu nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi kalau misalnya tentang ternyata berkomunikasi itu bukan tentang introvert atau extrovertnya, tapi bagaimana stimulasi dan pengasahan dari dirinya sendiri dalam proses perkembangan dan juga pertumbuhan dalam hidupnya. Ini artinya untuk memberikan edukasi kepandaian dalam berkomunikasi, Mbak Diana setuju bahwasanya diberikan pada saat usia sedini mungkin? Yes, betul. Bahkan dari dalam kandungan, stimulasi berbicara itu perlu sekali gitu ya. Ketika kita sedang mengandung, beberapa penelitian itu membuktikan bahwa anak yang sering kandungan atau janin yang sering diajak ngobrol nih sama mamanya, sama ibunya itu akan lebih talk aktif nih. Akan lebih responnya akan berbeda dengan anak yang tidak pernah diajak berkomunikasi dari dalam kandungan. Karena ya itu tadi, dari mengandung pun anak itu perkembangannya luar biasa, mulai dari kognitifnya, aspek bahasa, sel-sel otak dan fisiknya gitu ya. Jadi kita perlu stimulasi tidak hanya ketika luar, di dalam aja perlu distimulasi gitu ya, apalagi udah di luar gitu. Cara kita untuk menstimulasi, mengajak anak berbicara misalkan di dalam kandungan itu seperti apa? Biasanya seorang ibu nih lebih paham ya. Oke, jadi sebenarnya sesederhana ketika kita ngajak ngobrol, kayak kita ngajak ngobrol suami, ngajak ngobrol kakaknya mungkin ya, atau mengajak ngobrol orang lain. Bagaimana kita secara psikologis kita siap untuk memulai untuk berkomunikasi, ya kita bisa say hi dulu, halo selamat pagi gitu, misalnya kayak halo anakku, hari ini bunda berkegiatan gitu, misalnya adik di sana lagi ngapain. Itu sebenarnya sederhana, tetapi selain untuk meningkatkan motivasi dalam saat proses kehamilan, itu ternyata juga sangat bagus untuk proses perkembangan bahasa sedari dini. Jadi sesederhana untuk ngajak morning talk atau misalnya pillow talk sebelum tidur itu ternyata efektif sekali. Dan itu Mbak Diana rasakan ya? Yang saya rasakan karena ini kehamilan kedua gitu ya, jadi ketika anak pertama, ketika di luar, bayi pun ternyata dia itu bisa merespon. Nah ternyata bayi yang sudah terbiasa untuk diajak berkomunikasi, ketika saya baca-baca lagi dalam ada beberapa buku atau beberapa literatur, oh ternyata tuh karena memang distimulasi dulu dalam kandungan gitu. Ternyata kan ada juga nih beberapa bayi yang ketika diamati responnya tidak kayak ngerti gitu. Ada bayi-bayi yang kayak misalnya ngerti nih ketika kita ajak ngobrol dia diam, terus nanti dia mulai ngoceh lagi. Itu kan berarti responnya sesuai dengan apa yang kita responkan kan. Kadang kita ngoceh, anak ngoceh ya terus gitu kan, nggak ngerti. Tapi ada ternyata dari bayi, ketika dia tuh terbiasa mendengar karena dari kandungan gitu ya, dia terbiasa untuk diajak berbicara oleh orang terdekatnya. Kalau dari Bang Febrian nih seperti apa nih Bang? Ya, setuju ya dengan pendapatnya. Apakah Bang Febrian juga sering mengajak? Sering ya? Ya tentunya kan kita ketahui bahwa bayi sejak dalam kandungan terkoneksi dengan ibunya ya. Betul. Dengan melalui janin, kemudian ketika kita mengajak ngobrol atau mengajak berbicara pun juga tentunya berkoneksi juga dengan ibunya, sehingga terkoneksi juga dengan anaknya. Dan juga yang terpenting adalah bukan cuma ketika mengajak berbicara dari janin hamil, kemudian ketika lahir juga ya. Walaupun kebanyakan di ruang terapi itu yang saya dengar ataupun yang saya rasakan dan yang saya lihat dari pasien-pasien ketika ruang terapi juga banyak orang tua ketika anaknya lahir tidak mengajak lagi berkomunikasi. Artinya putus komunikasi seperti itu ya Bang ya? Sebenarnya bukan putus sama sekali, tetapi jarang mengajak stimulasi. Padahal tanpa disadari ketika bayi ya usia 0 sampai misalnya sebelum bisa berbicara aktif 3 tahun, itu ternyata walaupun kita berbicara dan bayi belum bisa membalas dengan bicara, mereka sudah memahami ternyata. Padahal sudah paham ya Bang ya. Baik, menarik sekali Bang Febrian, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Berendam.
kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo masih dengan tema kita hari ini, serba-serbi gangguan berkomunikasi bersama dengan Bang Febrian dan juga Mbak Diana. Kita langsung saja kembali ke Bang Febrian terkait dengan statementnya. Boleh dilanjutkan, Bang? Ya, banyak orang tua yang tidak menstimulasi anaknya ketika anaknya mulai lahir ya, karena anggapannya bahwa anaknya belum bisa membalas apa yang dikomunikasikan. Padahal ternyata secara penelitian dan literatur sebenarnya anak itu belajar mengobservasi orang tuanya sejak dini. Jadi ada yang namanya ketika usia 0 sampai 6 bulan, anak memang belum bisa berbicara, tetapi di saat itulah saat golden age juga ya, salah satu waktu golden age atau waktu emas anak mengobservasi orang tua melalui gerakan mulutnya. Jadi anak itu melihat walaupun kita kan melihat bayi ya, kita ngajak ngobrol, sebenarnya bayi memang bisa membalasnya dengan ekspresi aja sebenarnya, dengan simbol-simbol, tersenyum, kemudian tertawa. Nah, ternyata tanpa disadari hal itu juga diobservasi oleh anak, apa yang disebutkan dengan gerakan mulut orang tuanya atau orang lain yang mengajak komunikasi. Sehingga dari observasi tersebut secara alamiah anak juga belajar bahwa oh, cara berkomunikasinya seperti ini, kemudian gerakan mulutnya seperti ini. Sehingga ketika saraf otaknya berkembang lagi di usia 6 sampai 1 tahun, itu anak baru mulai selesai observasi dan mulai mengucapkan kata-kata pertama sampai kata kedua dan seterusnya. Sehingga sangat penting mengajak anak stimulus komunikasi sejak dini, bahkan tadi dari kandungan ya, dari kandungan bayi, dan ternyata komunikasi ini sangat penting sampai akhir hayat nanti. Oke, kalau kita membahas terkait dengan gangguan dari komunikasi, gangguan komunikasi itu seperti apa sih, Bang? Ya, memang gangguan komunikasi ini ada terbagi ya, kalau dari ilmu psikologis ya, khususnya dari psikolog dan psikiater melalui buku DSM ya, buku diagnosis dari panduan kami, bahwa memang ada 4 jenis gangguan komunikasi, yaitu yang pertama adalah bagaimana language disorder namanya, jadi gangguan bahasa, di mana gangguan bahasa ini individu tersebut mengalami kesulitan dalam berbicara atau membahasakan sebuah kata, sehingga apa yang ada di otak sebenarnya kadang ada di otak tapi nggak bisa disampaikan. Nah, betul, banyak sekali ya kejadiannya. Ya, tetapi hal ini harus didiagnosa oleh ahli dulu ya, dilihat sejauh mana gangguan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua ada gangguan bagaimana individu tersebut berbicara. Jadi speech sound disorder namanya. Jadi ini yang banyak kami temui di ruang terapi khususnya anak-anak. Dan speech sound disorder ini terbagi dari 2 lagi. Ada yang namanya intonasi ya, artikulasi dan juga ada yang namanya ontologi ya, fonologi. Jadi istilahnya fonologi yang kedua. Dimana kalau artikulasi ini kita bisa lihat dari anak atau individu yang ketika sudah sampai dewasa mampu menyebutkan kata, tetapi katanya tidak sempurna, ya artikulasinya nggak sempurna. Misalnya menyebut kata kamu gitu, jadi damu, atau misalnya menyebut kata-kata sebuah kata, tetapi katanya nggak sempurna. Jadi artikulasinya nggak jelas. Atau mungkin sering kali kita dengar dengan cadel, Bang. Cadel ada Berbeda? Ada lagi ya. Cadel ada lagi, termasuk juga dalam salah satu gangguan komunikasi. Yang kedua fonologi tadi, yaitu ketika penyebutan kata juga nggak sempurna, tetapi kalau tadi katanya sempurna cuman berubah katanya kan. Misalnya kamu menjadi damu, kalau ini bisa jadi kurang kata-katanya. Misalnya mau makan, jadi sebutannya maukan. Ya, ma-nya hilang. Betul. Padahal maksud dari individu tersebut makan, tetapi secara sadar atau secara tidak sadar dia menyebutkan kan misalnya. Atau misalnya minum, num jadinya. Nah, hal ini juga termasuk salah satu tanda dari gangguan speech sound disorder. Kemudian ada yang ketiga, yaitu gangguan bicara stuttering ya, kalau bahasa singkatnya, atau kita sebut atau yang dikenal secara umum dengan gagap. Gagap. Ya, gagap ya. Jadi misalnya kalau menyebutkan kata saya tetapi diulang seperti saya gitu ya. Atau misalnya menyebutkan kata saya tetapi
ianya panjang, terlalu panjang, atau bahkan lama menyebutkan dari satu kata ke kata lain. Misalnya saya mau makan, misalnya saya, kemudian lama jedanya mau, kemudian makan terbata-bata. Dan itu berulang secara langsung. Dan yang terakhir ada sosial ya, social communication language, yaitu ketika salah satu gangguan yang berlanjut ketika sudah dewasa, di mana individu tersebut susah mengkomunikasikan secara sosial, susah berbicara dengan orang lain, bahkan terganggu dalam berkomunikasi secara sosial dan keseharian. Jadi ada empat jenis gangguan komunikasi yang terdeteksi dari jenis yang disebutkan dalam DSM tadi. Jadi kan ini Mbak Diada banyak ya jenis-jenis dari gangguan komunikasi. Sebenarnya faktor penyebab dari terjadinya gangguan komunikasi ini apa Mbak Diana? Oke. Ketika berbicara dari perspektif psikologi ya gitu, dari kami psikolog klinis, memang ada beberapa penyebab gitu ya, mulai dari internal sampai eksternal. Internal ini memang ya kebanyakan gitu ya memang faktor genetik gitu ya. Biasanya kalau ada orang tuanya gagap, ternyata itu bisa menurun gitu. Dan juga ternyata itulah tadi misalnya perlu adanya stimulasi dalam kandungan. Itu juga sebenarnya untuk apa ya, untuk menstimulasi kemampuan anak juga gitu, kemampuan individu janin manusia yang akan lahir ke dunia gitu ya. Jadi memang nanti kita akan berbicara dalam proses untuk bagaimana mencegah ya. Betul. Tapi ketika kita berbicara tentang penyebab, yaitu tadi ada faktor genetik dan juga ada faktor eksternal. Memang ketika faktor genetik itu, ketika ada beberapa tadi gangguan-gangguan yang misalnya orang tuanya cadel, nah itu ternyata juga bisa menurun nih, misalnya ibunya gitu kan cadel, ternyata kan anatomi dari bentuk lidah itu kan biasanya juga menurun gitu ya, lidahnya misalnya agak pendek atau seperti apa, itu ternyata juga menurun. Nah, ada juga yang ternyata tidak hanya genetik, tapi juga karena lingkungannya gitu, lingkungan sosialnya dan lain sebagainya, kurangnya stimulasi gitu ya, kurangnya stimulasi ya kalau nggak dilatih emang nggak akan bisa gitu kan. Ibaratnya kita kalau mau secara logika dulu gitu ya, manusia purba itu kan nggak ngomong gitu, tidak menggunakan bahasa seperti saat ini gitu ya, ada ejaan yang benar gitu kan. Dulu kan kalau kita nonton film, kalau manusia purba ngomongnya gitu-gitu ya, gitu kayak zaman batu gitu ya. Nah itu kan kenapa muncul bahasa, itu kan ya karena adanya stimulasi, ada proses untuk dalam sejarah itu ya proses untuk mereka mengeluarkan kata dan lain sebagainya, dan itu mau tidak mau memang perlu adanya stimulasi, diasah gitu kan bahasa secara lingkungan sehingga tidak terjadi gangguan-gangguan itu tadi, selain yang genetik ya. Kalau genetik kan memang ketika misalnya bentuk lidahnya tidak sempurna atau misalnya ada bentuk suara, ada keturunan gagap dan lain sebagainya. Nah itu memang perlu diperiksakan ke spesialis gitu ya, ke dokter spesialis. Ketika ada terapi ya silahkan diikuti sehingga itu nanti akan bisa berubah menjadi atau akan membaik dan lebih efektif lagi untuk berkomunikasinya gitu. Setelah ini kita akan berbicara bagaimana cara untuk menstimulasi anak untuk mengajak berbicara seperti itu setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Berendau.
kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo dengan tema kita hari ini masih membahas dengan serba-serbi gangguan komunikasi bersama dengan Mbak Diana dan juga Bang Febrian. Kita langsung saja kembali ke Mbak Diana untuk bertanya bagaimana cara untuk menstimulasi anak mengajak berbicara komunikasi yang baik dan benar. Oke, sebenarnya yang perlu dijaga adalah ketika misalnya dalam proses kandungan dulu nih gitu. Pertama adalah juga nutrisi gitu ya. Nutrisi, kita menjaga diri karena memang kalau misalnya kita berbicara tentang gangguan anak itu kan banyak sekali gangguan-gangguan yang misalnya nih orang tuanya nggak gagap tapi anaknya kok ternyata ada gangguan berbicara. Betul. Ya misalnya, atau orang tuanya nggak pernah ada gangguan tapi anaknya tiba-tiba ada gangguan. Nah ini kan bentuk penyebabnya terkadang kita tidak bisa memfilter atau kita melihat secara spesifik gitu yang mana, sehingga yang kita bisa lakukan gitu ya sebelum menstimulasi dini adalah yaitu tadi kita perlu mencegahnya dengan bagaimana ketika dalam proses kandungan nutrisi juga cukup, tidak terkena paparan polusi atau misalnya rokok gitu ya. Kadang kan juga ibu hamil juga harus menjaga itu karena kita nggak tahu nih akibatnya itu akan berakibat apa gitu kan untuk anak kita. Makanya kalau ibu hamil kan perlu dijaga nih gitu kan, multivitaminnya juga ternyata juga perlu dijaga, asam folat dan lain sebagainya. Dari nutrisi juga harus dijaga. Kemudian yang kedua adalah stimulasi, yaitu tadi stimulasi dari proses berkomunikasi itu ternyata pengaruh itu gitu ya. Banyak sekali penelitian-penelitian yang memperlihatkan bahwa ternyata anak secara verbal gitu kan, atau secara IQ, secara kognitifnya dia tinggi, itu ternyata bukan seberapa cepat dia berjalan gitu. Tetapi ternyata dilihat dari kemampuan verbalnya atau kemampuan berbicara dan berkomunikasi gitu. Kadang kan orang tua berlomba-lomba nih gitu. Dia cepat jalannya kok, dia cepat merangkaknya, itu kan motoriknya ya. Ternyata yang berhubungan dengan IQ anak itu adalah bagaimana dia berbicara dan berkomunikasi, dimulai dari kapan, bagaimana kosakata yang dia sudah miliki dalam usia tertentu gitu kan. Dan itu kan ternyata butuh distimulasi loh gitu kan, dengan misalnya membacakan buku dari dalam kandungan, itu ternyata sangat bermanfaat. Misalnya kita ngebacain buku atau kita lagi belajar nih, orang tuanya suka belajar, terus kita kayak ajak anak kita untuk kita belajar bareng ya dek gitu, mama lagi belajar ini, ternyata secara tidak sadar ketika dia lahir, dia interestnya tuh kesana loh gitu. Sehingga ya itu tadi hal-hal yang mulai dari membacakan anak dalam kandungan, kemudian mengajak berkomunikasi, mulai dari morning talk gitu, juga pillow talk saat malam, itu ternyata juga sangat berpengaruh untuk kemampuan berbicara atau bahasa anak gitu kan. Dan itu tidak berhenti di situ saja. Ketika anak sudah lahir itu juga sebuah rutinitas yang sangat bagus gitu kan untuk membaca buku, loud reading gitu kan. Kita bisa baca bareng-bareng dengan suara yang besar sehingga dia akan terbiasa mendengar dan terbiasa melafalkan dengan benar gitu. Sehingga insya Allah sih lama-lama ketika kita sudah berusaha dan melakukan stimulasi sesuai itu tadi, memang akan ada hasilnya, walaupun nggak terus tiba-tiba anak kita IQ-nya superior gitu ya, memang betul, tidak. Tetapi setidaknya dia ada kemampuan berbahasa yang meningkat gitu kan. Dan juga itu adalah tugas ya orang terdekatnya gitu kan. Kadang kita kalau misalnya dia udah belajar kok di kelompok belajar atau udah belajar di daycare gitu ya, mau tidak mau kembali lagi bahwa itu kan adalah penitipan anak. Semuanya itu bagaimana sebenarnya kembali ke orang tua. Jadi kalau menurut saya orang tua jangan lepas tangan deh gitu. Jadi ayo kita sebagai orang tua juga belajar untuk menstimulasi dari hal-hal terkecil itu yang menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan. Ternyata itu bisa menstimulasi atau memaksimalkan potensi bahasa anak secara maksimal. Artinya untuk menstimulasi anak ini bisa karena terbiasa ya Mbak Diana ya. Betul. Kalau dari Bang Febrian mungkin berbeda juga nih cara untuk menstimulasi, mengajak anak berbicara untuk berkomunikasi yang baik dan juga benar. Ya, sebenarnya stimulasi ini kan adalah salah satu upaya eksternal ya. Kalau internal tadi sudah internal secara genetik kan sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Diana ya, walaupun secara eksternal juga ya. Kalau secara genetik memang itu hal-hal faktor ketika dalam kandungan ya. Faktor dari genetik orang tua dan juga nanti bisa dilihat ketika pasca kelahiran. Tetapi yang bisa kita lakukan untuk mencegah kemampuan berkomunikasi yang tidak baik ya, itu bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Tentunya stimulus tadi ya. Yang terpenting adalah bagaimana stimulasi.
anak memiliki motivasi berbicara itu mulai usia 9 bulan. Sehingga ketika mulai dari 9 bulan sampai usia selanjutnya, anak mulai mengucapkan satu kata dan kata-kata selanjutnya. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kita juga harus menstimulasi dari bayi ya, karena sebelum 9 bulan anak mulai mengobservasi orang tua maupun orang lain yang mengajaknya berbicara. Sehingga ketika usianya masuk 9 bulan ke atas, itu yang pertama dilakukan adalah bagaimana cara mengajar berbicara dengan benar. Misalnya banyak orang tua yang tidak sadar kadang mengucapkan mengajak makan itu ayo kita mam misalnya. Padahal secara teoritis bahwa pengucapan yang benar adalah salah satu hal pencegahan untuk kemampuan berbicara anak. Nah, ini menarik nih karena banyak ya yang mencadel-cadelkan kata orang ya Bang ya. Karena mungkin gemes kali kali ya. Ayo mama misalnya, ayo kita dedek mandi dulu misalnya dengan cadel-cadelkan tersebut. Ternyata ketika stimulus tersebut diulang berulang-ulang dan kemudian terus menerus, anak juga akan menirukan hal tersebut. Sehingga ada satu faktor yang menyebabkan terekam di memori otak dan anak tersebut menirukan hal tersebut. Sehingga katanya juga tidak lengkap biasanya. Itu jadi salah satu faktor. Sehingga hal pertama yang dilakukan adalah belajar atau mengajarkan anak untuk mengucapkan kata-kata yang benar. Nah, yang kedua adalah menstimulus anak itu untuk memahami arti kata. Jadi bukan cuma kita mengucapkan kata, tapi kita juga harus mengajarkan arti kata-kata. Apa yang disebutkan itu adalah makna ya. Jadi simbol-simbol dari bahasa atau kata yang disebutkan juga harus sering distimulasi. Misalnya sebuah kata benda, misalnya meja, ini meja untuk apa? Itu juga harus dijelaskan secara detail. Walaupun proses tersebut juga panjang ya, tetapi khususnya orang tua, orang terdekat anak itu terus menstimulasi dengan hal tersebut. Sehingga terakhir nanti anak mulai memahami arti dari kata tersebut, dan yang terakhir adalah membantu anak untuk mempraktekkan kata-kata tersebut. Jadi yang pertama mengucapkan bahasa dengan benar, yang kedua mengajarkan arti bahasa, yang ketiga membantu anak untuk mengucapkan, mempraktekkan kata tersebut. Sehingga dari stimulus itu tadi, dengan banyaknya stimulus tersebut, terpenuhi kebutuhan stimulus anak dalam 1 minggu. Karena menurut penelitian bahwa anak di usia 9 bulan sampai 3 tahun itu perlu 30-40 jam stimulasi dalam berkomunikasi dan berbicara. Nah, di dalam waktu 1 minggu tersebut, ketika kurang komunikasi dan stimulasi dari orang tua maupun lingkungan sekitar, maka anak juga kurang stimulasi terhadap bahasanya dan komunikasinya, dan dikhawatirkan akan terlambat maupun juga terhambat belajar berkomunikasi. Artinya memang ada goal setiap harinya ya Bang untuk mengajak anak mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. Oke, baik, akan kita lanjutkan lagi pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Berendau.
kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo masih dengan tema kita hari ini membahas terkait dengan serba-serbi gangguan komunikasi. Kita kembali ke Bang Febrian karena tadi Bang Febrian sempat mengatakan bahwasanya menstimulasi anak itu ada beberapa cara ya Bang ya. Saya meng-highlight yang pertama ini Bang karena menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tapi fenomena yang terjadi banyak sekali orang tua yang masih menggunakan kalimat-kalimat lucu seperti itu. Seperti yang tadi ayo mam, dan itu berulang kali dan pengaruhnya ternyata tidak baik ya Bang untuk kelangsungan anak dalam berbicara. Ya, sebenarnya memang hal tersebut tidak disarankan ya, karena dikhawatirkan nanti anak mulai belajar dan mengartikan bahwa bahasa misalnya tadi ayo mam itu ternyata arti yang sebenarnya adalah ayo kita makan. Kita makan gitu. Nah ini yang dikhawatirkan jika sebenarnya durasi atau berapa banyak hal tersebut dilakukan. Misalnya dalam satu hari untuk bercanda aja sebenarnya nggak masalah. Tapi ketika misalnya kita 10 kali mengajak anak makan satu hari misalnya dengan menyebutkan ayo ayo mamam misalnya, berarti kan anak mengartikan oh ternyata ayo mamam itu ayo makan ya. Yang dikhawatirkan kemudian hari anak akan menyebutkan kata ayo makan itu dengan ayo mam, walaupun secara kognitif juga nanti bakal bisa berubah. Tetapi hal ini merupakan salah satu faktor juga yang bisa menyebabkan anak tersebut belajar bahwa berkomunikasinya tidak secara benar ya, sehingga dikhawatirkan seperti itu. Walaupun banyak faktor-faktor lain sebenarnya. Sebenarnya faktor-faktor lain juga berpengaruh, seperti misalnya apalagi di situasi saat ini gadget ya. Betul. Gadget misalnya, anak juga ternyata setelah kita mengajarkan bahasa yang benar, anak belajar di bahasa gadget nih. Nah itu juga dikhawatirkan terjadi kebingungan secara stimulus otak. Nah sehingga apa yang ditangkap anak tadi kita belum tahu nih yang ditangkap apakah belajar melalui gadgetnya atau melalui orang tuanya, tergantung apa yang disukai anak nanti. Sehingga kita peran orang tuanya adalah memperbaiki hal itu, menstimulus hal itu. Ketika ada stimulus yang kurang baik, kita timpali lagi dengan stimulus yang baik, sehingga stimulus yang baik. Karena kita juga tidak mungkin sempurna ya mengajari anak. Tentunya pasti juga ada hal-hal yang tanpa kita sadari juga kita lewati. Tetapi dengan durasi yang kita lakukan tadi, misalnya 30 sampai 40 jam waktu kita berkomunikasi stimulus dengan anak selama seminggu, mudah-mudahan hal tersebut juga tercukupi kebutuhan untuk anak belajar berkomunikasi. Kalau dari Mbak Diana kan ini kita ada di era digitalisasi, semuanya mudah diakses. Bagaimana cara kita orang tua untuk dapat menyeimbangkan kemajuan ini dengan bagaimana cara pola pikir orang tua memberikan edukasi kepada anak, cara untuk berkomunikasi yang baik dan menyeimbangkan dengan kemajuan digitalisasi. Oke. Yang pertama adalah memang kita terkadang menjadi orang tua, anak ini itu kuasa kita gitu ya, di bawah kuasa kita. Padahal ternyata yang perlu kita ketahui bahwa anak ini adalah individu sendiri yang memang perlu kita hargai gitu kan, dari dia lahir gitu kan. Sehingga itu tadi ketika kita mulai menghargai dan respect sama anak kita sebagai manusia seutuhnya gitu kan, kita kan akan menghargai juga kayak tadi nih. Pada saat awal-awal ngobrol, kita ajak stimulasinya menggunakan bahasa yang benar. Itu salah satu cara juga. Kemudian lama-lama setiap tahapan perkembangan itu kan punya bahasanya, maksudnya punya cara pendekatannya masing-masing. Itu juga perlu nih difahami sama orang tua. Mungkin kalau 0 sampai 7 tahun, kita masih nih gitu, agak hierarki nih, kita sebagai mamanya, anak kita akan nurut nih sama kita secara komunikasi. Tapi nanti kalau misalnya udah mulai remaja kan bahasanya beda, mulai alot, iya, betul, dia mulai percaya, jarang ngobrol misalnya sama orang tuanya karena dia merasa bahwa ya aku udah dewasa gitu. Kemudian nanti ketika dia dewasa awal itu juga beda lagi, sampai ketika misalnya dia sudah lepas dari tanggung jawab, ketika dia misalnya sudah bekerja atau sudah berumah tangga sendiri gitu kan. Sehingga yang perlu kita bangun sebagai orang tua adalah kita menghargai bahwa anak ini adalah individu yang tumbuh gitu ya, individu yang tumbuh yang kita hargai. Mereka punya hak dan kebebasan untuk memilih hidup mereka, tetapi kita stimulasi sesuai maksimal
kita maksimal sebagai orang tua sudah menstimulasi dengan apa yang bisa kita upayakan gitu. Jadi mulai dari itu tadi, mulai dari menghargai, kemudian juga kita lihat setiap fase perkembangannya itu pasti challengingnya beda-beda, struggle-nya beda-beda, terus belajar gitu ya, dari kalau anak kecil gimana nih cara pendekatannya, oke mulai dari apa yang dia suka, terus misalnya dari SMP, oh ternyata kita bagaimana bisa menjadi temannya dia nih, bahasanya gitu kan, oke gitu kan, kalau misalnya dia lebih suka ngobrol di WhatsApp, oke, kadang ada anak-anak yang udah dia lebih terbuka sama orang tuanya pas di WhatsApp, oke, nggak apa-apa, kita juga nggak mesti harus dia cerewet di depan kita, kadang kan ayo dong ngomong dong gitu, padahal dia misalnya udah SMP atau udah SMA, sementara kita nggak bisa maksa itu ya gitu. Jadi kita juga bisa padu-padankan dengan era teknologi itu tadi gitu, apalagi sekarang Gen Z atau misalnya generasi Alpha, anak-anak kita itu ya itu tadi tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi, sehingga bagaimana orang tua ini tidak menjadikan teknologi sebagai musuh, tetapi sebagai teman untuk bisa berkolaborasi untuk memberikan pendekatan dan parenting terbaik, pengasuhan terbaik buat anak. Walaupun tantangannya double ya Mbak? Yes, pasti double gitu kan. Jadi kan kadang orang tuanya, iya anakku main sosmed nih, aku jadi pengen stalking. Jadi kita, ya itu adalah sebenarnya hak orang tua kalau masih ingin mengontrol anaknya. Tetapi saran saya adalah bangun komunikasi mulai dari kepercayaan, bangun ketika kita terbuka dengan anak, biasanya anak akan juga terbuka dengan kita gitu kan. Mulai dari berbicara dan membuka hati gitu kan. Ajak mereka ketika waktu-waktu nyaman mereka, misalnya usia remaja mereka malu kalau diajak ngobrol di depan orang umum, kita ajak ngobrol berdua aja. Bahkan berkomunikasi sama anak laki-laki sama anak perempuan juga ternyata beda. Gitu kan, ternyata anak kalau laki-laki itu ya itu tadi dia akan sangat tidak mau tuh kalau misalnya kita ajak komunikasi atau misalnya kita tegur di depan orang banyak gitu kan, dia butuh waktu sendiri yang kita hargai sebagai ego anak laki-laki. Anak perempuan juga beda gitu kan, pendekatan ternyata berbeda, sehingga itu tadi sebagai orang tua kita kalau bisa belajar terus bagaimana pendekatan setiap fase dan bagaimana karakteristik anak kita, dan juga tidak lepas dari teknologi itu, sehingga kita akan juga lebih termudahkan dengan adanya teknologi untuk berkomunikasi dengan anak kita. Tetap harus berdampingan ya Mbak ya? Ya betul. Nah kalau misalkan kita berbicara dengan adanya gangguan hambatan ketika anak mengalami lambat untuk menstimulasi dalam berbicara, itu respon dari orang tua seperti apa yang bijak dalam menghadapi hal ini Mbak Dian? Yang pertama adalah memang pasti sebagai orang tua itu kita mau yang terbaik untuk anak Betul kita. sekali. Dan terkadang memang di awal-awal pasti sebagai orang tua juga ada rasa bahwa saya sudah melakukan yang terbaik dan anak ini pasti bagus gitu. Hanya ya itu tadi, kita juga pelan-pelan untuk melihat lagi bahwa kita bukan sosok yang sempurna. Sebaik-baiknya kita dalam berusaha pasti mungkin ada kurangnya, dan kita juga silahkan untuk belajar untuk logis dan bijak atau netral gitu ya dalam melihat, ternyata mengobservasi, oh ternyata dia emang belum kok, oh ternyata emang ada kurang distimulasi bagian apanya nih. Dan ternyata ketika kita memeriksakan ke profesional, ada hal-hal dari masukan yang kadang awal-awal itu susah banget untuk diterima, karena kan namanya kita orang tua ya, dulu kita udah berjuang dan sebagainya, kenapa ada terjadi seperti ini, ada hal-hal tidak bisa menerima dan lain sebagainya, itu pasti sangat berat. Hanya ketika udah mulai tenang, coba untuk manage emosinya, tenang, dikuatkan kembali bahwa ya ini adalah proses, ya, tidak ada yang sempurna. Oke, ketika memang oh ya emang iya kayak kurang deh ya, kita bisa evaluasi apa yang bisa kita lakukan sekarang. Misalnya kita lakukan terapi, misalnya kita lakukan stimulasi apa, sehingga kita tetap berupaya dan optimis untuk perkembangan yang terbaik untuk anak kita. Karena percayalah bahwa kalau misalnya kita repot jadi orang tua, berarti kita tuh memang benar-benar belajar jadi orang tua yang benar gitu ya. Kalau misalnya kita nggak ambil pusing, yaudah bodo amat, berarti kan kita tidak dengan serius menjadi orang tua. Tapi kalau kita pusing memikirkan anak kita, oh mana yang kurang ya, apa yang perlu distimulasi ya, berarti itu tandanya kita mendekati kepada orang tua yang sudah mau belajar. Harus banyak belajar dan mengingat diri ya. Sebelum kita beralih ke Bang Febrian, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Berendam.
Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo, masih dengan tema kita hari ini membahas tentang serba-serbi gangguan berkomunikasi. Kita kembali ke Bang Febrian untuk mendengarkan nih bagaimana cara kita orang tua untuk menghadapi ketika ada kondisi anak yang mengalami keterlambatan dalam berkomunikasi. Posisi bijak seperti apa yang harus kita ambil sebagai orang tua, Bang? Ya, sebenarnya orang tua pasti harus lebih peka ya, melihat tanda-tanda bahwa sepertinya anak ini misalnya atau individu ini ada sebuah tanda keterlambatan komunikasi. Salah satunya misalnya bicara. Nah, yang terpenting adalah 3 hal yang harus dilakukan ya. Yang pertama yaitu deteksi sedini mungkin. Jadi deteksi sedini mungkin adalah bagaimana kepekaan orang tua melihat bahwa ada sesuatu yang dinilai kurang nih, bahwa kenapa misalnya anak saya udah 2 tahun misalnya kok belum bisa menyebutkan satu kata. Nah, itu kan sudah ada deteksi dini nih, apakah keterlambatan bicara, speech delay, atau misalnya ada gejala-gejala lain. Nah, itu satu faktor yang paling penting, yaitu deteksi sedini mungkin. Nah, termasuk juga walaupun misalnya orang tua atau kita atau individu yang melihat teman misalnya kayaknya ada gangguan komunikasi nih, bahwa deteksinya sedini mungkin. Intinya yang pertama adalah deteksi sedini mungkin. Sehingga ketika deteksi sedini mungkin nantinya akan mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, penanganannya harus tepat. Jadi ketika kita menerima, misalnya orang tua menemui bahwa ada keterlambatan nih pada anaknya yang mengarah ke gangguan komunikasi, kemudian setelah dideteksi sedini mungkin, yaitu penanganannya secara tepat. Nah, misalnya tergantung dari case ya atau kasus ya. Misalnya ada gangguan dari struktur mulut misalnya, struktur lidah misalnya, struktur gigi, atau misalnya ada gangguan dari stimulus misalnya, ada kekurangan stimulus, atau misalnya memang ada gangguan faktor lain yang diperlukan terapi misalnya. Nah, sehingga penanganannya tepat. Setelah penanganan yang tepat, maka nanti akan ada hal ketiga, yaitu durasi untuk penanganannya. Sehingga orang tua sadar ya bahwa setelah penanganan tepat, bahwa anak atau individu tersebut juga tidak serta-merta 100% diserahkan pada terapi atau ke profesional. Balik lagi bahwa partisipasi aktif orang tua itu benar-benar sangat mempengaruhi bagaimana sebuah penyembuhan atas gangguan komunikasi ini. Sehingga orang tua juga harus partisipasi aktif. Seperti contohnya tadi, banyak case yang saya temui anak-anak yang di usia kebanyakan keterlambatan bicara kebanyakan. Sehingga partisipasi aktif orang tua 30 sampai 40 jam menstimulasi anak untuk berkomunikasi itu sangat penting. Nah, banyak juga yang faktor yang tidak disadari orang tua ini adalah deteksi dininya sudah oke nih, sudah sangat awal. Kemudian penanganannya udah tepat ke terapi. Tetapi orang tuanya tidak partisipasi aktif. Jadi taruhlah seminggu ke terapi 3 sampai 4 jam. Nah, sisa beberapa jamnya ini untuk memenuhi 30 jam, orang tua tidak mau ikut andil nih. Padahal lebih banyak waktu bersama orang tua. Ya, padahal lebih banyak waktu bersama orang tua. Nah, ini faktor yang paling penting juga, ikut andilnya orang tua, sehingga ketiga kombinasi hal yang dilakukan tadi itu bisa memperbaiki sebuah kekurangan atau ketika individu mengalami gangguan komunikasi. Oke, kita sedikit closing statement dari Mbak Diana nih. Tips cara untuk pencegahan gangguan komunikasi ini seperti apa, Mbak Diana? Oke, jadi yang pertama untuk semua orang tua atau yang ingin menyiapkan diri agar tidak terjadi gangguan komunikasi ini, yang jelas yang pertama adalah yaitu tadi, ternyata tidak hanya proses berkembangnya saat sudah lahir saja, tapi juga yaitu tadi mulai dari panjang prosesnya dari stimulasi atau nutrisi juga dalam kandungan, dan paling penting adalah ya stimulasi dari dalam kandungan dan juga saat keluar nih. Nah, ini kan stimulasi komunikasi ini kan mulai dari 0
tahun ya gitu ya, sehingga kita sebagai orang tua perlu disadari bahwa skill dalam berkomunikasi atau kemampuan berbahasa anak gitu ya itu memang perlu distimulasi, tidak bisa serta-merta dia bisa sendiri gitu ya. Jadi kan kadang ada anak yang oh ya udahlah dia nonton TV aja biar diajak ngobrol sama TV, ternyata walaupun dia nonton TV, walaupun misalnya TV-nya terlalu aktif atau misalnya ada klaim yang bilang bahwa kalau nonton tontonan ini dia akan tidak akan speech delay gitu ya, ada klaim-klaim yang seperti itu. Ternyata itu tidak akan terlaksana ketika tidak ada pendampingan dari orang terdekatnya. Kalau misalnya orang tuanya repot gitu ya, kita bisa modifikasi gitu kan lingkungannya, entah misalnya anak kita sama ketika tidak bisa bersama kita titipkan dengan orang tua kita, atau misalnya dengan ada yang bisa mendampingi yang lain, itu tetap kita juga modifikasi lingkungannya bagaimana simulasi itu tetap terjadi gitu ya. Jadi terkadang orang tua oh ya saya bekerja dari 9 to 5 nih Mbak, dari 7 to 9 misalnya, jadi saya nggak ada waktu ketemu sama anak ya. Sebenarnya itu bukan jadi alasan untuk kita bisa memodifikasi lingkungannya kok gitu. Jadi saya sesibuk-sibuknya kita sebagai orang tua, kita bisa lakukan modifikasi lingkungannya sehingga dia tetap dapat stimulasi yang tepat. Bukan berarti kalau sekarang gen apa nggak boleh nonton gadget banget gitu ya. Kalau yang berlebihan memang tidak boleh, tetapi ternyata dia juga butuh stimulasi kok dengan pendampingan yang juga tepat. Sehingga itu tadi harapannya kita bisa mencegah gangguan komunikasi pun ketika terjadi gitu ya, ada deteksi ternyata anak tersebut oh ya ada indikasi tertentu, kita bisa datang ke profesional. Sekarang itu teknologi dan juga sekarang proses treatment terapi itu sudah banyak sekali, sehingga jangan takut untuk bisa berupaya deteksi sedini mungkin. Itu proses prognosis kesembuhan atau dia fungsi kembali baik seperti sedia kala atau lebih oke lagi itu jauh lebih tinggi. Sudah banyak cara ya Mbak Diana. Baik Mbak Diana dan juga Bang Febrian, terima kasih karena sudah memberikan edukasi yang penting kepada pemirsa di rumah hari ini. Mungkin kita akan bahas di lain waktu. Oke, saya Helda Amelia undur diri. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa.